Iya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama kuasa hukum dari Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, dan dari ICW, Emerson Yunto. Mas Firman, ini kalau kita melihat sebetulnya dari kesaksian Julianis kemarin, ada yang menarik. Memang bukan Harrier yang direncanakan, tapi ekstril menurut Julianis untuk Anas Urbaningrum. Ekstril, malah belum dengar kita ekstril. Justru 3 mobil dan sebagainya itu, ternyata itu hanya diklaim atas nama Anas. Tetapi ternyata ya mobil itu semua ada di PT Anugrah. Ya sudahlah, kita akhir baru tahu belangnya Nazarudin dengan yang menarik kan kalau majikan mengatakan sesuatu kan karyawannya mestinya mendukung. Ini justru malah karyawan membongkar kejahatan majikannya. Ya ini fakta yang memang terjadi di dalam kasus Mas Anas. Dan yang paling menarik juga bagi saya sebenarnya tadi Mas Anas men-challenge melalui saya juga sebagai penasihat hukumnya, kalau memang proses peradilan pidana ini mau melakukan apa yang disebut dengan follow the suspect, follow the money, mengejar pelaku dan mengejar uangnya, ya sudah disita saja PT Anugrah yang begitu besar ya, Permai Group itu dengan segala, toh kan memang untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian negara seperti yang disampaikan oleh Pak Emerson, bahwa di situ justru fakta yang terungkap yang katanya selama ini itu kantongnya Pak Anas, justru itu malah perusahaan besar milik Pak Nazarudin dan keluarganya. Ya sudah disita saja untuk kepentingan, bahkan Mas Anas mengatakan ikhlas itu. Nah, ini kan sebuah fakta objektif juga dan yang perlu dibahas. Lebih mempercayai omongan anak buah Nazarudin daripada Nazarudinnya ya? Gimana? Lebih mempercayai omongan anak buah Nazarudin daripada Nazarudin. Lah ya mestinya ini kan sesuatu yang menarik ya. Anak buah Nazarudin mestinya sebagai saksi yang memberatkan, saksi acak, dia akan memberatkan Mas Anas Urbaningrum kan untuk posisinya majikannya. Ini yang sebaliknya malah karyawannya malah menyerang majikannya yang benar. Ini menarik sekali sebetulnya Mas Emerson kalau kita mendengarkan kesaksian mereka. Ini kan uang dari P3SO Hambalang itulah ya. Itu kan banyak sekali dan itu katanya sampai ke, menurut kesaksian mereka, ada yang ke Kementerian Perhubungan, ada yang ke BPK, bahkan ada ke Marzuki Ali, ada ke Fahri. Ini kan menarik ya, Marzuki Ali dan Andi Malarangeng itu muncul baru sekarang. Kalau kita lihat beberapa laporan audit BPK waktu itu ya, itu juga mengarah ke banyak pihak. Ada Ketua BPN, Wali Kota Bogor yang saat ini jadi tersangka gitu ya. Kemudian ada beberapa nama yang disebut-sebut di proses. Tapi ya lagi-lagi tadi, ini masih babak yang mungkin perempat final atau masih babak-babak awal ketika memproses kasus Hambalang. Anas mungkin jadi bagian itu, tapi saya pikir ini bukan akhirnya, karena dari sekian banyak nama-nama yang disebut yang baru diproses tadi tidak sampai. Tapi kalau Anas ini menjadi bagian awal, kalau menurut kesaksian mereka, apakah ini sudah menguatkan bahwa Anas juga terlibat dalam proses ini? Ini juga kan sebetulnya menjadi pertanyaan, apakah yang diomongkan Kemenhub terus BPK segala macam juga akan mungkin kalau mereka juga dijerat tanpa bukti yang cukup sebetulnya. Nah, yang menjadi kendala adalah beberapa kan itu berasal dari kesaksian. Proses pembuktian itu saksi hanya satu dari sekian banyak bukti yang harus diperkuat di persidangan gitu ya. Nah, menarik misalnya kalau kita lihat dari beberapa kronologi kasus yang agak jauh, bahwa misalnya proyek Hambalang ketika Anas meminta koleganya gitu untuk membantu mempercepat proses pengeluaran izin dari BPN gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa manfaat yang diterima oleh Anas waktu itu, entah dalam bentuk uang dan sebagainya. Proyek Hambalang begitu besar, kemudian saat ini juga menjerat Mahfud Suroso yang notabene kolega dari istrinya Anas. Nah, ini yang saya pikir harus dicermati betul, apakah omongan Nazarudin, kicauan Nazarudin ini terbukti atau tidak. Bagi kita sebenarnya ya memang tidak semua kicauan Nazarudin benar, tapi bagi kami KPK penting untuk melakukan verifikasi dari pernyataan-pernyataan itu, diperkuat dengan bukti-bukti yang ada gitu ya. Sampai saat ini saya ketika mengikuti proses kasusnya Anas Urbaningrum memang masih jauh ya. Jangan-jangan memang KPK punya kunci-kuncian gitu atau yang belum dikeluarkan. Yang belum dikeluarkan karena mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan. Jangan sampai nggak ada kuncinya nanti. Nah, ya kita sendiri masih percaya KPK gitu ya, dalam penanganan perkara korupsi, penuntutan perkara korupsi, sampai saat ini belum ada satupun kasus yang pada akhirnya itu divonis bebas oleh pengadilan. Walaupun memang bukan tidak mungkin dalam sejarahnya nanti kalaupun memang bukti-bukti tidak cukup kuat, entah Anas atau siapapun, saya pikir kalau memang layak dihukum, ya harus dihukum. Tapi kalaupun memang tidak terbukti, ya juga jangan dipaksakan seperti itu. Iya. Bagaimana Mas Firman melihatnya? Ya saya pikir apa yang disampaikan oleh Bung Emerson itu clear ya.
fair ya. Maka saya juga mengatakan sepakat bahwa proses penindakan dalam penanganan kasus korupsi KPK kita masih berharap bisa bertindak objektif. Walaupun memang ada fakta-fakta temuan juga yang agak mengejutkan dalam persidangan Mas Anas ini, keterangan Julianis dan sebagainya, masih ada saja tekanan-tekanan kepada saksi, intimidasi dan sebagainya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan ya. Ini terungkap di persidangan tidak perlu dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di penyidik KPK. Ini kan akan membahayakan kredibilitas KPK dan menimbulkan pertanyaan besar, jangan-jangan saksi-saksi ini adalah bagian dari skenario untuk menghukum Anas Urbaningrum. Dan itu ini semakin kan terlihat ya. Ya, ini yang semakin gamblang terlihat bahwa itu sebetulnya kami tidak banyak bertanya, saksi-saksi itu berbicara apa adanya di dalam persidangan. Justru transparansi itu kemudian juga membangun sebuah konsekuensi bahwa siapapun yang bermain dalam kasus ini termasuk penegak hukumnya, maka dia akan mendapatkan nilai tersendiri, akan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.